Iya, itulah yang kita saksikan. Bagaimana supporter timnas Indonesia meneriakan nama seorang Shin Tae-yong di Sydney Alliance Arena. Bukan meneriakan nama Shin Tae-yong di depan ST itu sendiri, tapi langsung di hadapan pelatih utama Patrick Kluivert. Tak hanya di stadion, ST yang menggelar nonton bareng di sebuah acara pun menjadi saksi. Supporter di sana spontan melakukan hal yang sama. Entah apa yang berkecamuk di benak Shin Tae-yong saat itu. Tapi di tengah derasnya hujan gol yang bersarang ke gawang Martin, ada satu hal yang begitu mencolok, tatapan mata itu. Tajam, dalam, seperti menyimpan banyak luka. Bukan sekadar pandangan seorang mantan pelatih, tapi sorot mata seorang pejuang. Pejuang yang pernah berdiri paling depan untuk negeri ini. Pelatih yang bahkan tak pernah kita lihat duduk. Baik saat timnas unggul, apalagi ketika tertinggal. Dan kini, ia hanya bisa menyaksikan tim yang dulu ia bentuk, dihantam tak berdaya. Satu persatu gol Australia menghujam. Namun, lebih tajam dari itu adalah luka di hati seorang Shin Tae-yong. Karena hanya dia yang tahu betapa kerasnya perjuangan membangun pondasi tim ini. Bukan sekadar membentuk menjadi kuat, tapi membangun dari ketiadaan. Dan malam itu, sorot matanya seolah berbicara. Tatapan itu bukan kemarahan, tapi tatapan seseorang yang tahu bahwa ia telah memberikan segalanya untuk negeri ini. Kini, ia hanya bisa menyaksikan tanpa bisa berbuat apapun. Dia yang dulu dicibir sebagai pelatih miskin taktik, yang dianggap hanya bisa bertahan tanpa kreativitas, tanpa keberanian, yang disebut-sebut tak mampu membawa tim ini melangkah lebih jauh. Dan hari ini, kita semua akhirnya membuka mata. Karena justru bertahan dengan disiplin tinggi, meredam setiap gelombang serangan lawan, memaksa mereka frustrasi, lalu melakukan serangan balik berbahaya. Itulah bentuk kejeniusan yang selama ini tak kita sadari. Dan malam ini semuanya terbukti. Dulu, saat timnas Indonesia berhasil menahan gempuran Australia dengan skor 0-0, banyak yang menganggap itu hanya keberuntungan belaka. Tapi lihatlah sekarang. Dengan komposisi Australia yang lebih lemah dari sebelumnya, dan dengan tim kita yang secara materi jauh lebih kuat, justru kita dihantam habis-habisan. 5 gol. 5 gol berhasil disarangkan ke gawang kita. Sementara dulu, bahkan 1 gol pun tak mampu mereka ciptakan. Ini bukan sekadar kekalahan. Ini tamparan keras yang mengguncang kesadaran kita. Sebuah dilema pun muncul ke permukaan. Apakah ini sekadar proses adaptasi dari pelatih baru yang masih mencari bentuk permainan? Atau justru ini adalah karma? Hukuman tak terlihat dari semesta, karena kita menyia-nyiakan sosok yang pernah membawa kita terbang sejauh ini, hanya untuk disingkirkan begitu saja. Sungguh, malam ini bukan hanya tentang skor. Ini tentang kenyataan pahit yang harus kita telan. Kadang, yang kita caci justru adalah yang paling kita butuhkan. Jika ini memang proses adaptasi, maka pertanyaannya, kenapa harus dilakukan di saat sepenting ini? Di fase krusial. Ketika seluruh bangsa menggantungkan harapannya. Di momen sakral, ketika timnas Indonesia seharusnya melangkah pasti, bukan malah terpeleset oleh keputusan yang penuh tanda tanya. Kita tentu masih ingat suara lantang seorang pengamat yang telah lama mengawal perjalanan sepak bola kita, Bung Binder. Dan saya pikir, pelatih baru tersebut, siapapun itu, tidak bisa lagi memakai alasan percaya proses. Maaf, tidak bisa lagi. Karena ini adalah tim yang sebenarnya sudah terbentuk. Dan saya pikir pelatih baru tersebut, siapapun itu, tidak bisa lagi nanti memakai alasan percaya proses. Maaf, gak bisa lagi. Karena ini adalah tim yang sebetulnya sudah terbentuk. Ini bukan sekadar analisis. Ini adalah peringatan. Peringatan kepada mereka yang mengambil keputusan. Peringatan kepada mereka yang diberi amanah. Jangan pernah sekalipun meremehkan harapan supporter timnas Indonesia. Karena harapan mereka bukan sekadar angka di papan skor, tapi nyawa yang menyala di setiap teriakan Garuda di dadaku. Karena dukungan mereka bukan basa-basi di stadion, tapi jiwa yang rela menangis demi merah putih. Dan ketika harapan itu dianggap remeh, maka jangan salahkan jika antusiasme dan optimisme berubah menjadi amarah. Karena supporter timnas bukan penonton pasif. Mereka adalah roh perjuangan yang tak boleh dikhianati. Betul, tapi baru match pertama. Kamu harus kritis
kritis, Coach. Betul, aku akan kritis, Jangan sabar scoring aja. Belanda kan, Enggak, mentang-mentang Belanda semua. kita kritis, sabar. Kritis dong. Dulu, kita pernah mengkritik keras Shin Tae-yong ketika memainkan Asnawi Mangkualam di laga krusial melawan Cina. Hari ini, sejarah seakan mengulang bab yang sama. Asnawi yang dulu tampil di bawah performa terbaiknya, tetap dipaksakan bermain hingga menit ke-80. Dan sekarang, keputusan membingungkan kembali terjadi. Joey Pelupesi, pemain yang proses naturalisasinya dikebut hingga ke Roma, justru hanya menjadi penonton. Padahal, publik menaruh harapan tinggi pada dirinya sebagai jangkar baru di lini tengah Garuda. Tapi yang dimainkan justru adalah Nathan Jo Aeon, pemain yang bahkan bukan gelandang murni. Apakah ini keadilan? Apakah ini logika? Dulu, ada satu kalimat sakral dari kubu pelatih baru. Hanya pemain yang bermain reguler di klub yang akan mendapat tempat di timnas. Tapi hari ini, kalimat itu seolah tak lagi berarti. Karena Nathan yang minim menit bermain, justru dimainkan di posisi vital yang bukan habitat aslinya. Dan kenyataan pahit pun terjadi. Gol pertama Australia lahir dari pelanggaran yang tidak perlu. Gol ketiga datang karena Nathan gagal menutup ruang yang seharusnya dikunci oleh seorang gelandang bertahan sejati. Dan pertanyaan besar pun menggema. Apa yang sebenarnya terjadi di ruang pengambilan keputusan tim ini? Bahkan seorang legenda seperti El Loco Gonzalez tak bisa menyembunyikan luka di wajahnya. Dulu, ia menebar teror di lini depan Garuda. Kini, ia hanya bisa terdiam pilu menyaksikan tanah airnya dibungkam tanpa daya. Terlalu nyata untuk disembunyikan, terlalu dalam untuk ditutupi. Ya sedih ya karena ekspektasi kita tadi waktu mereka kita mulai main bagus sekali. Tapi ini si Paula kita sekarang tertinggal 3-0 tapi semoga nanti bawa kedua ada semangat baru dan bisa bikin gol. Vamos Indonesia. Mantan asisten penerjemah Shin Tae-yong pun ikut meluapkan perasaannya. Sebuah unggahan sederhana di media sosial, namun isinya adalah jeritan. Jeritan yang mewakili jutaan hati yang kecewa. Mungkin inilah pelajaran terbesar yang bisa kita renungkan. Bahwa manusia terkadang baru bisa belajar ketika rasa sakit itu menghantam begitu keras. Pelajaran berharga, jangan pernah memperlakukan seseorang yang tulus dengan semena-mena. Jangan pernah meremehkan mereka yang telah mencurahkan jiwa dan raganya. Karena kita tak pernah tahu amarah macam apa yang mereka tahan selama ini. Dan kita juga tak pernah tahu lukanya seberapa dalam. Kini, kita pun bertanya pada diri sendiri. Apakah mimpi Piala Dunia terlalu mewah untuk bangsa ini? Atau justru kita telah berdosa kepada seseorang yang sejatinya telah membawa kita terbang begitu jauh? Namun semuanya sudah terjadi. Shin Tae-yong pun telah pergi. Tapi ingatlah baik-baik, perjuangan ini belum selesai. Masih ada Bahrain yang menanti. Masih ada luka yang belum terbalas. Dan ini bukan lagi sekadar misi memenangkan pertandingan. Ini adalah misi menyelamatkan mimpi. Karena Garuda, meski terluka, akan terbang lebih tinggi. Percayalah, Indonesia tidak akan menyerah.